Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ayat 71 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ براد رزقهم ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم وجعل لكم من
أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون لم وأنتم لا تعلمون. Oke, sampai 74 ya. ما زال السياق العظيم في تقرير التوحيد وإبطال التنديد. Pembahasan ayatnya masih tentang penetapan keyakinan tauhid serta membatalkan atau pembatalan adanya tandingan-tandingan bagi Allah. Nah, tandingan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang disembah ataupun yang dicintai secara berlebihan, itu melebihi kecintaan kepada Allah. Itu adalah andad, tandingan bagi Allah. Maka sasaran utama ayat ini tentu secara khusus tetap sasarannya adalah orang-orang kafir Makkah
asalnya ya. Allah Ta'ala berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'd. Wallahu, dan Allah lah, faddala, dia telah melebihkan, ba'dakum, sebahagian kalian, ala ba'din, atas sebahagian lainnya, fir rizqi, dalam urusan rezeki, ya, dalam urusan rezeki. Allah yang telah melebihkan itu. Begitu, yakni maknanya bahwa di antara kalian ada orang yang dibuat kaya oleh Allah. Di antara kalian ada pula orang yang dibuat fakir, wahai manusia. Jadi yang menentukan kaya miskin itu adalah Allah. Dan kaya miskin berarti hakikatnya bukan keinginan manusia, dan juga tidak bisa memilih. Ya. Jadi seberapa ingin pun orang pengen kaya, itu kalau Allah tidak menghendaki nggak akan kaya. Kalau Allah tidak memberikan kekayaan itu, gitu ya. Iya, ya tidak apa-apa. Yang penting jangan fakir permanen ya Pak. Iya, seumur hidup dari lahir sampai meninggal dunia begitu, nggak pernah cukup. Oh, nauzubillah ya. Ya kita sih alhamdulillah kaya semua ya. Hah? Ya kan kata Nabi, kalau punya persediaan makan cukup untuk 3 hari itu sudah kaya. Nah kita cukup buat berapa hari? Persediaan lebih dari 3 kali hari kan? Iya udah kaya itu Pak. Jadi nggak usah merasa miskin ya. Baik. Nah jadi di antara kalian ada yang dijadikan oleh Allah kaya raya, tapi ada juga di antara kalian yang dijadikan oleh Allah fakir ya, atau miskin papa begitu. Nah jadi sekali lagi itu semua adalah ketentuan siapa? Allah. Ketentuan Allah. Kita nggak boleh membantah itu ya. Nah, hati-hati kalau yang pengagum akal sehat, atau akal ya, bukan akal sehat, pengagum akal begitu, semuanya bisa diatur dengan akalnya, lalu menyandarkan pada kemampuan dirinya. Waduh, hati-hati nanti. Yang menentukan kaya miskin ya kita sendiri gitu. Tidak. Kita hanya diberi kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar. Terus hasilnya siapa yang menentukan? Allah. Ya, Allah. Begitu. Nah, maka kaya itu begitu tidak akan bisa diraih dengan harta benda, tetapi dengan pembagian dari Allah. Abu Bakar As-Siddiq hartanya habis untuk dakwah Rasulullah. Tapi karena Allah menghendaki Abu Bakar jadi orang kaya, ada aja jalannya. Enggak tiba-tiba terus menjadi orang fakir setelah itu. Tetap aja kaya kan? Gitu Pak. Ya. Wa qad yakunu li ahadikum ayyuhal agniya abidun mamlukina lah. Nah, lalu Allah menyatakan begini, katanya seakan-akan nih, walaupun di sini tidak dimunculkan di ayatnya. yang apa di ayat mah hanya dibahasakan famalladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa.
Akan tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya pada para hamba sahaya yang mereka memiliki, atau yang mereka miliki, hamba sahaya yang mereka miliki, budak maksudnya, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Nggak mau, jadi pelit tuh terhadap orang-orang yang fakir dari kalangan hamba sahaya. Yakni terkadang salah seorang dari kalian, hai orang kaya, memiliki budak-budak yang dikuasai mereka. Lam yarda an yusyrika abiduhu fi amwali, di mana si kaya majikan ini tidak ridha jika hamba sahayanya ikut serta menikmati hartanya. Gitu. Jadi hati-hati dong kalau ada orang kaya nggak rela pembantunya ikut menikmati rezekinya. Itu mentalnya sama berarti kayak orang-orang kafir dulu, gitu. Hatta yakunu fihi sawa, karena mereka anggap berarti kalau begitu derajat mereka sama, gitu. La fadla li ahadihima 'alal akhar, itu nggak ada bedanya antara majikan sama budak kalau begitu. Budak mah nggak usah makan roti lah, itu. Membantu nggak usah makan roti. Nah, hati-hati tuh ya. Kalau ada yang berpandangan seperti itu, pembantu mah nggak usah makan di meja makan, deprok aja di lantai dapur sana, gitu. Tapi kira-kira ada nggak orang kaya yang mentalnya kayak begitu, Pak? Hah? Oh banyak ya. Bukan ada lagi, banyak malah. Nah ternyata memang dulu juga begitu, ya. Jadi kalian mengatakan fi istinkarin ajib, dalam menunjukkan keingkaran, katanya yang mengherankan, kaifa usawwi mamluki fi rizki fa asbaha wa iyyahu sawa fa usbihu wa iyyahu sawa. Bagaimana bisa saya ini disamaratakan dengan hamba sahayaku dalam rezeki ini? Kalau mereka sama-sama menikmati rezekiku, berarti saya dan dia sama aja, ya. Menurut dia tuh si kaya yang begitu, hadza la yuqalu abadan, ini nggak masuk akal. Begitu mikirnya ya. Ini nggak masuk akal. Seperti itu ya. Nah terus, nah ini sebetulnya Allah mau nyindir nih. Kalau kalian dalam urusan rezeki, hei kafir-kafir yang kaya, tidak mau bersekutu dengan hamba sahayamu karena dianggap kalau begitu derajatmu sama dengan mereka. Terus bagaimana kok kalian bisa membolehkan mempersekutukan Tuhan yang menciptakan kalian itu? Idzan kaifa jawaztum isyraka alihatikum fi ibadati rabbikum. Itu. Lalu bagaimana? Dari mana alasan kalian membolehkan membuat sekutu bagi Tuhan yang kalian yakini Dia yang sudah menciptakan kalian itu, yang sudah memberi kalian rezeki itu? Kan mereka juga percaya kalau yang menciptakan mereka itu Allah, yang memberi mereka rezeki itu adalah Allah. Kok bisa terus bikin berhala-berhala tandingan itu? Gitu. Kalau kalian sendiri nih dalam urusan rezeki nggak mau tuh, ada orang lain walaupun hamba sahayamu menikmati rezekimu itu, dianggap selepel nanti saya. Nggak mau kan selepel tuh sama budak-budak itu. Loh kalian begitu. Gitu. Ya. Ke situ maksudnya tuh arahnya. Loh kok kalian bisa itu membolehkan bikin sekutu-sekutu bagi Allah itu?
Memang menurut kalian Allah ridho gitu? Gitu ya. Apa menurut kalian Allah ridho begitu? Dibuat sekutu. Nah, berhala-berhala itu. Tuh fi ibadati rabbikum wa hiya mamlukah lahu. Padahal nah, berhala-berhala itu kan juga dikuasai oleh Allah. Kalian juga dikuasai Allah. Idh huwa khaliquha wa khaliqukum. Karena Allah lah yang menciptakan berhala itu dan juga menciptakan kalian. Ya berhala itu kan nggak harus patung ya. Nah, ya termasuk bisa jadi adalah yang ada di alam seperti mungkin pohon besar yang dianggap keramat dan sebagainya. Ada juga binatang yang dianggap keramat kan? Nah, lalu dimuliakan, diagungkan begitu. Nah, fa aina yazhabu biuqulikum ayyuhal musyrikun. Lalu kemana hilangnya akal kalian itu, hai orang-orang musyrik? Mikirnya sih, waduh, ini sindiran keras sebetulnya ya. Hah? Pakai akal enggak? Tuh. Coba. Dari di mana kalian hilangkan akal kalian itu? Nah, ke situ arahnya itu. Ya. Nah, di sisi lain, sekali lagi ayat ini ingin menjelaskan pada kita semua bahwa yang memberikan kelebihan sebahagian manusia di atas sebagian lainnya dalam urusan rezeki itu semata-mata hanyalah Allah. Maka kita tidak punya alasan untuk tidak ridho menerima kenyataan itu. Bapak mau protes, saya nggak rela tetangga saya lebih kaya dari saya. Coba protes begitu. Apa terus bisa begitu? Diubah oleh Allah jadi rada miskin tuh tetangganya? Ya enggak, kalau Allah menghendaki dia kaya. Ya. Makanya orang yang iri, orang yang dengki itu urusan dengan urusan dunia itu dia nggak menggunakan akalnya sebetulnya hakikatnya ya. Ya, kok bisa pakai iri dengan rezeki orang lain? Wong yang ngatur Allah kok. Berarti kamu nggak ridho dengan pembagian dari Allah itu. Ya. Makanya orang yang dengki itu hanya akan dibuat lelah dengan kedengkiannya. Ya, hanya akan lelah dengan kedengkiannya. Capek, Pak. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Ai haqqan innahum jahadu ni'matal aqli, yaitu maknanya apa? Adalah sebenarnya mereka itu mengingkari nikmat diberikan akal oleh Allah. Falam ya'tarifu biha, ternyata mereka tidak mampu mendapatkan pengetahuan yang benar dengan akalnya. Faliza lam yufakkiru bi'uqulihim, dan mereka tidak mau berpikir menggunakan akalnya. Itu satu yang dimaksud ingkar terhadap nikmat itu adalah nikmat akal. Summa jahadu ni'matallahi alaihim fi khalqihim wa rizqihim. Bahkan mereka juga telah ingkar terhadap nikmat Allah terhadap mereka dalam hal penciptaan mereka serta rizki yang Allah berikan pada mereka. Falam ya'buduhu bizikrihi wa syukri. Mana buktinya mereka tidak bersyukur atau mengingkari nikmat Allah berupa penciptaan dan rezeki itu? Karena kenyataannya mereka tidak mau hanya menyembah Allah saja. Itu mereka tidak mau menyembah Allah dengan menyebut namanya, bersyukur padanya, dan mereka justru menyembah yang lain selain Allah, min asnamin wa ausanin,
yaitu patung-patung dan berhala-berhala itu la tamliku wa la tadurru wa la tanfa, yang tidak memiliki kekuasaan apapun, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat. Oh, jadi ya itu dianggap perbuatan yang mengingkari nikmat Allah. Berarti nih kalau kita ambil ya, kita garis bawahi pelajarannya apa? Setiap perbuatan yang menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan kata lain setiap perbuatan maksiat, berarti itu dianggap kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya, karena hakikatnya Allah memberikan nikmat itu agar kita bisa beribadah pada Allah. Ya. Nah, jadi misalnya ketika seseorang itu berani korupsi dengan jabatan yang dimilikinya, berarti hakikatnya dia kufur terhadap nikmat jabatan itu. Gitu? Nah, karena hakikatnya yang memberikan jabatan seseorang itu adalah Allah, walaupun sebabnya adalah pilihan masyarakatnya, tapi hakikatnya Allah yang memberikan jabatan itu. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair. Nah, itu ayatnya ya. Nah, maka ketika seseorang dipercaya oleh Allah untuk mendapatkan jabatan, berarti itu nikmat dari Allah, harusnya disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Jadilah pejabat yang amanah. Itulah cara bersyukurnya, serta memanfaatkan jabatannya untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Ya. Oh. Tapi ketika dia memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan diri atau kelompoknya saja, nah itu berarti dia dianggap kufur terhadap nikmat itu kalau dia sadar dan punya iman. Itu kalau mikir ya. Sayangnya banyak pejabat yang nggak sadar itu. Iya, nggak sadar itu dengan perbuatannya itu. Makanya kata para ulama, salahul fard salahun lil mujtama. Kesolehan setiap individu adalah kunci bagi kesolehan masyarakat secara umum. Karena masyarakat ini terdiri dari ya kelompok individu-individu. Maka kesolehan personal begitu individu adalah kunci bagi kesolehan masyarakat. Jadi kalau ingin punya warga RT yang baik, maka setiap warganya harus jadi orang soleh. Wassalahur ra'i salahun lirra'iyah. Kesolehan seorang pemimpin adalah kunci
bagi kesolehan rakyat yang dipimpinnya. Gitu. Kalau pemimpinnya udah nggak soleh, berantakan semua rakyatnya, amburadul itu. Dia, ya ini bukan kampanye, cuma memberikan arahan begitu ya. Jadi berarti yang harus dipilih itu yang kira-kira ada unsur kesolehan lah. Ya walaupun nggak ada yang kayak malaikat makan, nggak punya kesalahan begitu. Nah, kenapa? Karena itu kuncinya. Nah, satu lagi, wasolahul aba salahun lil abna. Kesolehan orang tua itu kunci bagi kesolehan anak cucunya. Mau berharap punya anak cucu soleh, dianya tidak mau berubah menjadi soleh, yaitu mimpi saja. Gitu, nggak usah ganti nama jadi soleh. Ya, karena biar namanya soleh juga kalau kelakuannya nggak soleh mah, ya tetap aja anaknya salah gitu. Itu Pak, 3 tuh ya. Kesolehan individu adalah kunci bagi kesolehan masyarakat. Kesolehan pemimpin adalah kunci bagi kesolehan rakyatnya. Kesolehan orang tua adalah kunci bagi kesolehan anak-anaknya. Dan jangan dibantah ya, apa pernyataan tadi itu. Misalnya kalau melihat saya udah soleh tapi anak-anak saya susah, nggak nurut, misalnya begitu ya. Perasaan saya udah soleh gitu. Sholat nggak ada yang ditinggal, tahajud nggak pernah kelewat, sedekah juga rajin, kok anak-anak saya susah. Nah, itu ujian dari Allah. Karena buah kesolehan orang tua itu kadang-kadang tidak langsung pada anak kandungnya, bisa jadi pada cucu, cicit, cecet, dan seterusnya. Lihat di surat Al-Kahfi itu Pak ya. Ayatnya saya tak ingat ayatnya, tapi ketika berkisah tentang Nabi Musa yang berjalan dengan Nabi Khidir ya, fantalaqa hatta iza atau ahla qaryatin istat'amu, itu ahlaha. Berjalanlah keduanya, yaitu Musa dan Khidir. Kemudian ketika mereka mendapati penduduk satu negeri, keduanya mencoba meminta makan atau minta singgah, mau bertamu begitu. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Ternyata penduduk kampung itu menolak, nggak mau menjamu mereka sebagai tamu. Nah, lalu fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa'aqama. Akhirnya kan pergi tuh Musa dan Khidir ini. Nah, ternyata masih di kampung itu keduanya mendapati sebuah dinding yang mau roboh, dinding rumah yang mau roboh. Lalu ditegakkan, diluruskan oleh Khidir itu. Nabi Musa kan berkomentar, ya, kenapa nggak minta upah aja? Kalau tadi mereka itu kan nggak mau menjamu tamu kita karena kita nggak ngasih apa-apa. Nah, ini kan sudah ada jasa tuh. Kita sudah menegakkan dinding yang mau roboh. Nah, tapi Nabi Khidir menolak itu. Udah pisah aja katanya. Banyak nanya kan Nabi Musa kan? Nah, itu. Dan akhirnya ketika disampaikan penjelasannya apa? Nah, ini yang
saya maksudkan nih. Ketika dijelaskan oleh Nabi Khidir, fa ammal jidaru, adapun dinding yang aku tegakkan itu adalah milik dua anak yatim. Ya. Yatimaini, apa ya? Dua anak yatim, wa kana abuhuma salihan, yang ayah dari dua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Jadi Allah tidak bercerita tentang kesolehan anak yatimnya, tidak mengatakan bahwa dua atau dinding yang diroboh, yang mau roboh itu adalah milik dua anak yatim yang soleh. Enggak begitu ceritanya. Tapi ayah dari kedua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Dan ternyata Bapak Ibu, dalam tafsirnya itu, menurut para ulama, ayah yang dimaksud dalam ayat itu bukan ayah kandung, tapi kakek dari dua anak itu level ke-6. Tuh yang dimaksud itu ya. Jadi keberkahan, kesolehan dari kakeknya yang level 6 itu, kebaikannya sampai pada cucunya itu, gitu ya, buah dari kesolehannya itu. Nah makanya nggak usah merasa kecewa ketika kita sudah berusaha jadi baik, menjadi hamba yang taat kepada Allah. Anak-anak kita merasa susah untuk diatur. Mungkin juga, siapa tahu, kita mungkin kurang bersandar kepada Allah, mengandalkan kemampuan kita. Iya, kan yang menguasai hati mereka siapa? Ya Allah. Makanya doanya juga jangan lupa, selalu berdoa ya, titipkan selalu itu kepada Allah. Bawa setiap kali sholat itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kan begitu bahasanya kan, bukan tunjukkan aku, tapi kami. Nah bawa tuh saat baca ayat itu tuh, tunjukkan kami ya Allah. Siapa kami itu? Anak, cucu, suami, istri. Tunjukkan kami semua ke jalan yang lurus ya. Rabbana hablana, selalu tuh, nggak boleh dilewat ya. Baik, kita lanjut ayatnya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Hampir mirip-mirip ayat pernikahan tuh ya. Surat apa? Ar-Rum ya. Nah, kalau Ar-Rum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah kalau ini mah wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menjadikan bagimu min anfusikum, dari jenismu sendiri. Nah, min anfusikum itu artinya dari jenismu, yaitu sama-sama manusia. Apa yang Allah jadikan? Azwajan, pasangan laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Allah menjadikan begitu ya. Berarti ya, kalau ada manusia yang berpasangan dengan makhluk selain manusia, maka itu pernikahannya tidak sah. Nikah sama jin misalnya itu. Ya. Kan suka ada cerita begitu ya. Itu orang nikah dengan jin gitu. Itu anaknya apa ya? Lo nikah sama jin. Hah? Nih, blasteran manusia jin itu.
Gitu. Sebab yang diakui oleh Allah itu adalah dari jenismu, ya, dan bukan sejenis, sama-sama kelaminnya. Yang disebut pasangan itu, tetapi beda kelamin, itu namanya pasangan. Itu tuh adalah sunnatullah, ketetapan Allah untuk seluruh makhluknya. Semua, bukan cuma manusia. Tumbuh-tumbuhan saja ada pasangannya kan? Nah, iya, ada pasangannya. Dan tidak ada makhluk lain selain manusia itu yang menyimpang dari fitrahnya. Ya, nggak ada kita temukan ada kambing gandengan sama-sama jantan begitu. Iya, nggak suka dia sama betina nih, kambing nih modelnya lain nih. Kayaknya nggak ada begitu ya, nggak ada. Itu ada ayam jago ngejar-ngejar ayam jago, nggak ada itu. Kecuali berantem ya. Tapi manusia coba, ya Allah, justru yang dikasih akal nih nggak mikir. Makanya kelakuannya lebih menjijikan daripada binatang itu. Ketika tidak mau menggunakan akalnya. Itu nikmat tuh diberikan pasangan itu berarti ya. Kenapa? Karena adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Manusia itu tidak akan merasa tenang kalau dia sendirian. Iya Pak? Ya Pak? Iya aja. Nabi Adam itu sebelum diciptakan Hawa kan sudah ada di sorga, konon begitu dalam satu versi mah, ya, segala enak segala ada, tetapi ya nggak tenang itu. Ada bidadari juga beda jenisnya, tetap merasa kesepian tuh. Berapa lama jomblonya Nabi Adam? 100 tahun lebih. Jadi kalau ada yang jomblo masih baru berapa tahun itu nggak usah khawatir. Sampai akhirnya Allah ciptakan pasangannya Hawa kan, begitu. Jadi nikmat tuh diberi pasangan itu, makanya bersyukur Pak ya. Kalau yang masih ada pasangannya, yang masih ada pasangannya, yang udah nggak ada, cari lagi. Ya makanya kalau ada orang tua yang mungkin sudah kehilangan salah satu ya kalau dia memang merasa butuh, masih membutuhkan pasangan, anak nih nggak boleh egois ya pokoknya bapak nggak boleh nikah lagi, kasihan ya. Nggak boleh anak begitu itu. Kalau memang si ayah nih masih perlu, masih butuh gitu pasangan, atau sebaliknya ibunya juga mungkin ya, nggak boleh dilarang-larang gitu kalau orang tua masih merasa, kecuali memang merasa nggak butuh begitu ya. Dan rata-rata biasanya kalau ibu-ibu kayaknya cenderung lebih milih sendiri daripada punya lagi ya Bu ya. Karena udah repot ngurusin rumah sama anak-anak juga itu luar biasa. Terus apalagi nikmat dari Allah, lihat lanjutannya, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat. Allah jadikan bagimu dari pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu. Ini kan yang hadir di sini rata-rata udah punya cucu kan? Iya. Punya profesi baru ya. MC.
serta memberikan kalian rezeki yang baik-baik. Allah. Jadi ini adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan tentang kehidupan yang seharusnya manusia semuanya mengakui. Siapa yang menjadikan adanya pasangan yang kita suka dengannya? Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Emang sudah dijadikan begitu fitrahnya, ya. Makanya kalau sebelum halal begitu, jangan bersatu dulu. Itu nanti keburu bosen. Nah, itu ya. Kalau orang yang sering berganti pasangan tuh kan akhirnya merasa jenuh, udah bosen nih sama lawan jenis, pengen nyobain yang sesama jenis. Ya memang begitu Pak, namanya hawa nafsu, ya. Nanti lama-lama udah bosen sama manusia, nyobain sama binatang, dan itu sudah ada kan? Itu hawa nafsu. Kalau diikuti itu akan lebih jauh lagi gitu tingkat menyimpangnya itu, ya. Naudzubillah. Dan yang namanya di negara luar mah memang nggak ada yang namanya koridor agama yang membatasi kan, bebas sebebas-bebasnya, diakui malah itu pernikahannya juga. Ya alhamdulillah di kita mah ya masih itu ada naungan lah agamanya lah, insyaallah. Mudah-mudahan jangan sampai kebablasan ya. Jadi Allah menjadikan bagi kalian itu adalah apa tadi, keturunan ya, serta anak cucu, dan semua itu kan menjadi penghibur hati kita ya. Ya. Itu yang kita minta kan dalam doa itu. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pada kami dari pasangan kami, dari anak cucu keturunan kami, orang-orang yang penyejuk hati kami. Ya. Bapak yang capek kerja pulang ke rumah lihat anaknya yang lucu itu hilang capeknya, ya, hilang capeknya. Jadi kehangatan keluarga itu adalah juga nikmat dan kebahagiaan yang kita rasakan. Mudah-mudahan di akhirat ngumpul lagi semuanya ya. Itu jangan sampai ada yang misah, nanti ada yang di neraka itu. Nauzubillah. Kayaknya Allah ingatkan kan di surah At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, jangan sampai ada yang masuk neraka. Nah, Allah memberi rezeki yang baik itu maksudnya yang halal ya. Bukan hanya yang enak rasanya, tetapi lebih pada yang halal. Dan yang halal juga tentunya banyak yang enak-enak, dengan berbagai macam rasanya. Allah telah berikan kita di dunia ini berbagai macam makanan. Afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Jadi kenapa terhadap yang batil mereka beriman? Maksudnya sebab mereka tidak mau menyembah Allah yang memberi mereka nikmat. Justru mereka menampakkan kekufuran dengan menyembah berhala-berhala itu. Kenapa? Dengan kebatilan itu mereka mau percaya, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar. Memangnya mereka itu tidak mengakui bahwa yang menciptakan mereka Allah, yang menciptakan pasangan mereka itu Allah, yang menciptakan anak cucu keturunan itu adalah Allah?
Ya mereka juga meyakini itu, ya. Tetapi dengan keengganan mereka hanya menyembah Allah, sama saja berarti mereka itu sudah kufur tuh dengan nikmat-nikmat itu. Ya. Jadi caranya kita mensyukuri nikmat itu adalah dengan beribadah pada Allah. Wa ya'buduna min dunillah. Bahkan kenyataannya mereka itu menyembah selain Allah. Menyembah apa? Ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak kuasa memberikan rezeki sedikit pun kepada mereka, baik dari langit ataupun dari bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun berhala itu, ya. Jadi kalau ada manusia meyakini ada Tuhan selain Allah, sebetulnya sederhana saja pertanyaannya, gitu. Apa reputasinya dia sebagai Tuhan itu? Kalau Allah jelas menciptakan langit, menciptakan bumi, mengatur kehidupan, ya, memberikan kita pasangan, menciptakan kita, menciptakan keturunan, ngatur hidup kita. Nah, terus yang diyakini sebagai Tuhan itu apa dia? Gitu? Hah? Apa dia mengaku yang mengatur matahari? Tidak ada sampai sekarang yang berani mengaku itu. Saya yang menguasai matahari, yang menerbitkan dari timur lalu menenggelamkannya ke barat. Tidak ada kan? Hanya Allah yang kita temukan itu di Al-Quran, yang menciptakan bumi, langit dan semua isinya, menjadikan matahari terus, ya, tajri, ya, fil fulk, itu terus berjalan pada orbitnya, nggak pernah berhenti. Ada tuh keterangan itu, Allah semua yang ngatur. Nah, yang dianggap Tuhan oleh manusia selain Allah tuh terus apa? Gitu. Ya, itu aja pertanyaannya. Mudah buat kita mah. Ya tidak ada, ya berarti nggak punya hak untuk disebut Tuhan kalau tidak ada mah. Kalau dianggap Yesus itu terus Tuhan misalnya, nah terus Yesus apa? Sifat ketuhanannya? Iya, tidak ada itu. Justru yang ada adalah sifat-sifat kemanusiaan pada dirinya. Berarti ya manusia dia itu. Sama-sama dilahirkan dari seorang ibu, gitu, punya ibu tuh. Fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Al-amsal di ayat ini diartikan sekutu. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui apapun. Ya, jadi al-amsal itu sebetulnya bukan hanya sekutu, ya, tetapi jangan kalian suka membuat perumpamaan-perumpamaan untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Begitu juga tuh sama. Dorbil amsal, membuat permisalan, ya. Bittikhadhil asnam alihah, dengan menjadikan berhala itu lalu dianggap sesuatu yang bisa disembah. Misalnya, ya,
atau bi'tiqadi annaha syafi'ah, dengan meyakini bahwa berhala-berhala ini nanti di akhirat akan memberikan syafaat, atau meyakini ada selain Allah yang dianggap bisa lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, kan itu alasan orang-orang musyrik tuh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka ini lebih mendekatkan kami kepada Allah. Karena kan Lata, Uzza, Manat, Hubal itu nama nenek moyang mereka yang soleh sebetulnya. Itu awalnya mah cuma ziarah ke kuburnya. Makanya sempat Nabi melarang ziarah kubur itu. Ya karena begitu. Lama-lama dibuat tuh monumennya. Lama-lama disembah. Maka hal yang sama adalah termasuk yang dilarang membuat perumpamaan, yaitu ja'lul wasithah, menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Tetapi yang dijadikan perantaranya itu adalah orang yang sudah meninggal dunia. Ya, datang ke kubur wali, terus doa di situ, dan dijadikan perantara yang di kuburnya. Baik ngomongnya sama yang dikubur, misalnya, wahai Syekh, hamba Allah yang soleh, sampaikan permohonan saya kepada Allah. Nitip proposal berarti itu, ya. Nah itu, atau bahasanya doanya kepada Allah, ya Allah, melalui hambamu yang suci dalam kubur ini, aku memohon. Nah itu yang tidak diperkenankan oleh para ulama. Itu namanya ja'lul wasithah, menjadikan perantara. Ya. Oh, kalau langsung minta sama yang dikubur udah jelas itu mah, ya, kufur. Ini menjadikan perantara. Nah, kecuali orangnya masih hidup, ya, kiainya masih ada, masih hidup, datang ke rumahnya silaturahim, Pak Kiai, tolong dong doakan saya, boleh itu mah. Itu yang dilakukan sahabat ketika kemarau panjang. Maka yang mereka datangi untuk memohon pertolongan Allah adalah pamannya Nabi yang masih hidup, Abbas. Mereka minta supaya Abbas berdoa. Tuh, bab kalau boleh mah begitu, ya. Melalui yang sudah meninggal, ya ke kubur Nabi aja. Ya. Gitu. Tapi tidak ke Abbas mereka datangnya, itu paman Nabi, karena masih hidup. Nah, jadi kalau minta doa dari yang masih hidup mah boleh, silahkan, ya, asal ya memang dia orang yang layak itu untuk berdoa karena kesolehannya, ya, ketakwaannya, bukan karena terkenal. Tapi lihat kesolehannya, ya walaupun lagi viral misalnya itu, ya pokoknya lo minta doa ke situ pasti dikabul. Lihat dulu orangnya kayak apa. Kan sekarang mah banyak penipuan, ya, hati-hatilah. Tapi jangan jauh-jauh lah kalau mau minta doa. Kalau masih ada orang tua mah, itu doanya orang tua itu doa yang nggak akan ditolak itu oleh Allah, ya. Kalau masih ada orang tua mah, doanya keramat buat anaknya itu. Salah satu diantara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doanya orang tua untuk anaknya. Tuh.
Jadi nggak usah banyak ngeluh sama orang tua, nggak usah banyak curhat. Itu minta doanya aja, ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Dari ayat 71 sampai 74. Pertama, terputusnya perilaku syirik dengan perumpamaan yang terkandung pada ayat 71. Artinya tidak ada alasan untuk membuat sekutu itu. Ya, dengan perumpamaan tadi tuh, antara yang kaya dengan budaknya tuh. Jadi kalau mereka sendiri begitu mengingkari, ya, merasa selepel dengan hamba sahayanya dengan berbagi rezeki, itu bersekutu dalam rezeki. Nah, kenapa kok dengan Allah mereka berani begitu membuat sekutu? Nah, itu mematahkan perilaku syirik itu. Kedua, wajib bersyukur atas segala nikmatnya dengan berzikir mengingatnya dan bersyukur padanya dengan ikhlas semata-mata mengharap ridhonya pada semua itu. Ya, jadi mengingat Allah tuh ya dengan ibadah. Bentuknya macam-macam. Sholat ya zikir, baca Quran juga zikir. Ya, ibadah itu kan semua tujuan utamanya zikir ya. Iya. Dan dalam semua itu harus ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. 3. Buruknya sikap kufur nikmat dan masa bodoh terhadap zat pemberi nikmat dengan tidak bersyukur atas nikmatnya. Nah, ini kan manusia kebanyakan ini nih, masa bodoh terhadap Allah. Ya, Allah nyuruh sholat, dia nggak mau sholat. Dan memang Allah mah diam saja toh, nggak terus disentil gitu orangnya. Mana sih ente sholat begitu? Oh ya, kalau orang yang nggak sholat digituin mah ya sadar kali ya. Justru kenapa orang banyak berani berbuat maksiat itu karena kalau Allah yang tahu mah nggak ribut. Ini kalau yang tahu teman kita, tangga kita, nah itu bikin ribut gitu. Ya, Allah mah diam-diam saja gitu. Tapi diam bukan berarti tidak mengetahui dan tidak akan membalas kan? Nah, iya. Kayak jangan tertipu itu dengan pembiaran dari Allah itu. Jadi harusnya jadikan kesempatan untuk tobat. Keempat, celaan terhadap orang-orang yang membuat perumpamaan bagi Allah padahal mereka tidak memiliki pengetahuan. Dengan membuat perantara bagi Allah, mereka menyerupakan Allah dengan hamba-hambanya, maka mereka menjadikan perantara para wali atau para nabi dalam doa mereka. Seperti tadi saya sampaikan, ya, tidak boleh itu berarti, ya. Jadi kalau meminta ya langsung aja sama Allah, ya langsung kepada Allah, dan jangan juga beranggapan begini. Mohon maaf ya, bisa jadi orang-orang yang pada ziarah begitu lalu beranggapan bahwa berdoa di dekat kubur wali lebih cepat diijabah daripada doa di masjid. Berlama-lama berada di situ dianggap lebih baik daripada berlama-lama iktikaf di masjid. Nah, ini kan yang keliru. Pemikiran-pemikiran begitu. Ya walaupun mungkin nggak muncul jadi pernyataan, tetapi yang tampak kan seakan-akan begitu. Ziarah, prakteknya semalaman nih kan, di situ samping kuburan. Lah di Nurul Huda nggak pernah tuh lama-lama begitu. Iya. Sejam aja udah ngantuk gitu ya. Itu dia. Gak boleh. Ya tetap iktikaf di masjid lebih utama lah, lebih baik ya.
Ya tetap kita husnuzon lah ya. Mesti orang-orang yang ziarah tuh niatnya baik lah. Itu. Ya cuma yang dikhawatirkan itu. Ya, dikhawatirkan itu. Karena bisa merusak akidah nantinya ya, merusak akidah. Kira-kira cukup jelas? Insyaallah ya. Nggak ada pertanyaan Bu? Oh gitu. Jadi kalau yang dicontohkan salah satunya seperti Ibnu Umar ya, putranya Umar bin Khattab saat ziarah ke kubur ayahnya. Nah, kuburnya Umar di mana? Ya di samping Rasulullah. Kan di situ tuh di rumahnya Nabi itu kan ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ya kan? Nah, kalau Utsman Ali enggak misah itu. Dan ada satu katanya konon yang kosong di situ. Ada satu yang disiapkan untuk kuburan, yaitu untuk Nabi Isa nanti. Ya. Iya, Nabi Isa kan masih hidup. Ya. Akan turun nanti di Damaskus Suriah. Dan menikahi wanita Arab, bukan orang Pamulang. Ya. Wanita Arab. Jadi di sana meninggalnya nanti itu. Nah, yang dilakukan oleh Ibnu Umar gimana? Kan berderet tuh ya, Rasul, Abu Bakar, Umar ya. Nah, maka yang dilakukan oleh Ibnu Umar begini begitu sampai di situ. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya abati. Abati itu ayahku. Ya. Sudah pergi gitu. Hanya memberi salam saja. Kan yang diajarkan juga begitu kan? Kalau kita ziarah itu, kalau umroh misalnya di depan kubur Nabi, kan cuma salam yang dibaca itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Sofwatullah gitu. Kalau ada tambahan-tambahannya lah. Tapi singkatnya ya begitu. Karena nggak bisa juga lama-lama kan. Kalau ada askar apa lagi? Wah, itu boro-boro. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya abati. Kalau Ibnu Umar begitu. Nah kalau kita ya Umar itu Al-Faruq itu misalnya, atau ya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu sudah pergi. Ya. Boleh nggak baca Quran di kuburan? Boleh, tidak ada yang larang. Silahkan. Gitu. Ya, kalau baca Quran mah kan di mana aja boleh. Itu. Kecuali di WC. Ya, di kuburan baca Quran silahkan. Sebagian sahabat juga melakukan itu. Itu di kuburan baca Quran. Ya, yang memberikan menjadi satu dalil bahwa bacaan Quran itu akan memberi manfaat pada mayit yang ada di kubur. Ya. Pada mayit yang ada di kubur, asal ikhlas. Kan ada sebagian tempat ya membayar orang untuk baca Quran di kuburan. Nah, jadi hati-hati yang bacanya, berarti jangan karena bayaran dia bacanya. Niatnya ibadah, ya, ibadah. Apalagi wallahu alam bishawab. Begitu Pak ya. Jadi ziarah tuh nggak boleh lama-lama berarti gitu ya. Apalagi bawa bekal, bawa makanan. Ini mau ziarah apa mau botram gitu. Aduh. Di kita ada nggak tempat-tempat yang dianggap keramat begitu? Hah? Ya di daerah kita maksudnya, di sini nggak ada ya? Hah? Ya,
Iya, salah satunya yaitu termasuk sebetulnya tidak menggunakan alas kaki, ya. Adabnya ya begitu. Apalagi kalau mungkin kuburannya bersih ya. Ya kalau kotor mah ada banyak tanahnya ya nggak apa-apa. Tidak duduk di atas kuburan, itu harus dihindari tuh. Jangan sampai duduk di atas kuburan, karena kata Nabi sama saja itu dengan duduk di atas bara api itu. Ya, kalau berani duduk di atas kuburan itu. Itulah. Jadi manusia itu walaupun sudah meninggal tetap dimuliakan. Ya, tetap dimuliakan. Nggak boleh diremehkan begitu sampai duduk di atasnya. Dan tidak boleh ditutup rapat. Tuh, kalau misalnya ya dengan maksudnya dengan semen gitu, nah, jangan ditutup semua gitu, pinggirnya aja kalau mau. Dan sebetulnya kan sunnahnya mah nggak begitu ya. Lihatnya di Arab tuh nggak ada yang batu nisan ya. Ya Pak. Iya. Nah itu makanya bahasa doa seperti itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Bihanya kemana? Bihanya kemana? Nah, kalau pada sosok berarti sudah meninggal ya. Tapi kalau biha itu biasanya pada ucapan atau kalimat seperti sholawat ya. Kita baca sholawat biasanya apa tuh? Yang di awal doa tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal. Nah, bihanya itu kembalinya ke sholawat, amalan kita. Ya Allah, gitu. Yang dengan sholawat yang kami baca ini semoga engkau selamatkan kami. Nah, beda antara ja'lul wasithah dengan wasilah. Ya. Nah, itu namanya tawasul dengan amal soleh, itu namanya. Menjadikan amal soleh kita sebagai wasilah. Ya, wabtagu ilaihil wasilah, perintahnya di Al-Maidah begitu. Nah, wasilah, ya Allah, dengan sholawat yang kami baca ini semoga engkau selamatkan kami. Tubiha bahasanya. Nah, makanya ada orang yang mempermasalahkan sholawat nariyah itu, karena di situ kan bihinya ke siapa? Nah, kalau ke Nabi, nah berarti Nabi kan sudah nggak ada. Gitu. Ya, tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu, kan bukan biha. Gitu. Ya, bihi. Ya, walaupun ada tetap sebahagian ulama yang meyakini, beranggapan bahwa tawasul itu ya membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah gitu ya. Ya, Nabi termasuk yang dicintai oleh Allah. Ya, makanya itu kalau yang itu masih ada perselisihan ya. Ya, kalau yang dalam doa Allahumma apa tadi? Ya Allah biha itu ya. Nah, itu saya juga nggak tahu tuh bihanya tuh kemana itu. Ya? Kemana itu? Haknya kembalinya kemana? Domirnya itu ya. Nah, karena saya juga tidak mempelajari itu sih. Redaksi kalimatnya mungkin ada lengkapnya sebelumnya apa ya? Wallahu a'lam tuh. Jadi kalau pada amalan boleh. Jadi kalau tawasul mah ya contohnya itu kisah yang 3 orang yang terperangkap dalam gua itu di Riyadhus Shalihin tuh. Sudah lewat ya? Hah? Wah, masa sih? Kayaknya udah. 3 orang yang terperangkap dalam gua, ketutup pintunya, terus masing-masing berdoa tuh. Ya kan? Tahu kan kisah itu? Nah,
Ya kan, mintanya kan dengan bercerita. Saya punya orang tua begini tuh. Kalau apa yang saya lakukan ini adalah amal soleh yang kau ridhoi ya Allah, bukakan pintu gua ini. Geser tuh pintunya. Nah, jadi dengan membawa amal soleh kita, boleh. Nah, makanya doa Yasin. Kalau kita lihat baca di Majmu' Syarif itu kan doanya apa? Allahumma bima qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma sabbahna wa ma halalna wa ma astaghfarna. Nas'aluka Allahumma an tunzila. Ya Allah, dengan Al-Qur'an yang telah kami baca, dengan tahlil, dengan sholawat, itu yang disebut itu amalan kita. Kami mohon padamu dengan semua amalan kami tadi agar engkau menurunkan rahmat dan ampunannya untuk yang dikubur. Begitu. Nah, itu tawasul dengan amal soleh boleh. Itu mah ya. Yang diperselisihkan itu adalah mengirimkan pahala amal. Nah, itu masih berselisih. Baca Yasin terus pahalanya dikirimkan buat yang meninggal. Nah, itu masih ikhtilaf. Ya, masih ikhtilaf. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Karena pahalanya buat yang baca, begitu. Dan dasar lainnya bahwa orang yang meninggalkan sudah terputus amalnya. Gitu. In qata'a amalu, gitu. Ya, tapi itu ikhtilaf ya. Kayak kalau ikhtilaf itu artinya apa? Ya buat yang meyakini sampai ya mangga silahkan. Jadi nggak usah galak-galakan, gitu ya. Nggak usah ngotot-ngototan itu mah. Yang meyakini sampai ya silahkan. Menghadiahkan pahala juga. Kan kita nggak bisa memastikan ya sampai apa enggak, gitu. Kecuali kita yang ngalamin. Itu cobain aja duluan. Nanti tak kirimin gitu ya. Sampai apa enggak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Cukup ya. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.